Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Bagus Agung Arya Dharma Pramana Dwi Negara dengan NIM 20026121154 dari stase anestesi FKUNU. Jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai kriteria pasien masuk ICU. Jadi yang pertama, kriteria pasien masuk berdasarkan diagnosis. Jadi yang pertama berdasarkan kardiovaskular. Yang pertama pasien dengan infark miokard akut dengan komplikasi, kemudian pasien dengan shock kardiogenik. Yang ketiga pasien dengan aritmia kompleks yang membutuhkan monitoring ketat dan intervensi. Maksudnya monitoring ketat dan intervensi. Kemudian pasien gagal jantung kongestif dengan gagal nafas atau membutuhkan support hemodinamik. Kemudian yang kelima adalah pasien hipertensi yang emergensif. Kemudian yang keenam, pasien dengan angina yang tidak stabil, terutama dengan disritmia. Kemudian hemodinamik tidak stabil atau nyeri dada yang menetap. Kemudian yang ketujuh adalah SP cardiac arrest. Yang ke-8 adalah pasien dengan tamponade jantung atau konstriksi dengan hemodinamik yang tidak stabil. Yang ke-9 adalah pasien dengan diseksi aneurisma aorta. Dan yang terakhir yaitu blokade jantung komplit. Itu untuk yang bagian kardiovaskular. Selanjutnya untuk yang bagian respiratori. Untuk yang bagian respiratori, yang pertama adalah pasien yang gagal napas akut yang membutuhkan bantuan ventilator. Kemudian yang kedua adalah pasien emboli paru dengan hemodinamik yang tidak stabil. Yang ketiga, pasien dalam perawatan intermediate care unit atau ICU yang mengalami perburukan fungsi pernafasan. Kemudian yang keempat adalah pasien yang membutuhkan perawat atau perawatan pernafasan yang tidak tersedia di unit perawatan yang lebih rendah tingkatnya, misalnya ICU. Kemudian yang kelima adalah hemoptysis masif. Dan yang terakhir adalah pasien dengan gagal nafas dengan ancaman intubasi. Itu untuk yang bagian respiratori. Kemudian yang berdasarkan neurologis, yang pertama adalah pasien stroke akut dengan penurunan kesadaran. Kemudian pasien dengan koma metabolik, toksis atau anoksia. Kemudian pasien dengan perdarahan intrakranial dengan potensi herniasi. Kemudian yang keempat adalah pasien dengan perdarahan subarachnoid akut. Yang kelima adalah pasien meningitis dengan penurunan kesadaran atau gangguan pernafasan. Kemudian yang keenam adalah pasien penyakit sistem saraf pusat atau neuromuskular dengan penurunan fungsi neurologis atau pernafasan, misalnya seperti miastenia gravis dan sindrom Guillain-Barré. Kemudian yang ketujuh adalah pasien dengan status epileptikus. Yang kedelapan adalah pasien dengan mati batang otak atau berpotensi mati batang otak yang direncanakan untuk dirawat secara agresif untuk keperluan donor organ. Yang kesembilan adalah pasien dengan vasospasme, dan yang 10 adalah cedera kepala berat. Selanjutnya untuk di bagian overdosis obat atau keracunan obat. Yang pertama adalah pasien dengan keracunan obat dengan hemodinamik yang tidak stabil.
Yang kedua adalah pasien dengan keracunan obat dengan penurunan kesadaran signifikan dengan ketidakmampuan proteksi jalan nafas. Dan yang terakhir adalah pasien kejang setelah keracunan obat. Selanjutnya berdasarkan dari gastrointestinal, pasien yang pertama adalah pasien dengan perdarahan gastrointestinal yang mengancam nyawa termasuk hipotensi, angina, perdarahan yang masih berlangsung atau dengan penyakit komorbid. Yang kedua adalah gagal hati fulminan. Yang ketiga adalah pankreatitis berat. Dan yang terakhir yaitu pasien perforasi esofagus dengan atau tanpa mediastinitis. Selanjutnya berdasarkan dari endokrin, yaitu pasien ketoasidosis diabetikum dengan komplikasi hemodinamik tidak stabil, kemudian penurunan kesadaran, pernafasan tidak adekuat atau asidosis berat. Yang kedua adalah pasien badai tiroid atau koma myxedema dengan hemodinamik yang tidak stabil. Yang ketiga adalah kondisi hiperosmolar dengan koma dan atau hemodinamik yang tidak stabil. Kemudian yang keempat, pasien dengan penyakit endokrin lain seperti krisis adrenal dengan hemodinamik yang tidak stabil. Kemudian pasien hiperkalsemia berat dengan penurunan kesadaran yang membutuhkan monitoring hemodinamik. Kemudian yang selanjutnya yaitu hipo atau hipernatremia dengan kejang dan penurunan kesadaran, hipo atau hipermagnesemia dengan hemodinamik terganggu atau disritmia, kemudian hipo atau hiperkalemia dengan disritmia atau kelemahan otot, dan yang terakhir adalah hipofosfatemia dengan kelemahan otot. Itu untuk berdasarkan endokrin. Selanjutnya dengan berdasarkan bedah, yaitu kondisi khusus yang mengindikasikan pasien bedah untuk masuk ICU adalah pasien pasca operasi yang membutuhkan monitoring hemodinamik atau bantuan ventilator atau perawatan yang ekstensif. Selanjutnya, kriteria pasien masuk berdasarkan parameter objektif. Yang pertama, tanda vital untuk nadi yang kurang dari 40 atau lebih dari 140 kali per menit. Kemudian tekanan darah sistolik arteri kurang dari 80 mmHg atau 20 mmHg di bawah tekanan darah pasien sehari-hari. Kemudian mean arterial pressure-nya kurang dari 60 mmHg. Kemudian tekanan darah diastolik arteri lebih dari 120 mmHg. Kemudian yang terakhir, frekuensi nafasnya lebih dari 35 kali per menit. Kemudian untuk nilai laboratorium, yaitu natrium serumnya kurang dari 110 atau lebih dari 170. Kemudian kalium serumnya kurang dari 2,0 atau lebih dari 7,0. Selanjutnya untuk PaO2 kurang dari 50. Kemudian selanjutnya pH kurang dari 7,1 atau lebih dari 7,7. Selanjutnya untuk yang glukosa serum lebih dari 800 mg per dl. Kemudian kalsium serum lebih dari 15 mg per dl. Dan yang terakhir adalah kadar toksik obat atau bahan kimia lain dengan gangguan hemodinamik dan neurologis. Selanjutnya berdasarkan dari radiografi atau ultrasonografi atau tomografi. Yang pertama adalah perdarahan vaskular otak, kontusio
atau perdarahan subarachnoid dengan penurunan kesadaran atau tanda defisit neurologis vokal. Kemudian ruptur organ dalam, kandung kemih, hepar, varises, esofagus, atau uterus dengan hemodinamik yang tidak stabil. Yang terakhir adalah diseksi aneurismia aorta. Selanjutnya berdasarkan dari elektrokardiogram, yang pertama adalah infark miokard dengan aritmia kompleks, kemudian hemodinamik tidak stabil atau gagal jantung kongestif. Yang kedua adalah ventricle takikardi menetap atau fibrilasi. Yang ketiga yaitu blokade jantung komplit dengan hemodinamik yang tidak stabil. Kemudian berdasarkan pemeriksaan fisik, yang pertama yaitu pupil anisokor pada pasien tidak sadar, kemudian luka bakar lebih dari 10% BSA, kemudian anuria, kemudian yang keempat yaitu obstruksi jalan nafas, yang kelima koma, kemudian ada kejang berlanjut, kemudian sianosis, dan yang terakhir adalah tamponade jantung. Kemudian untuk kriteria prioritas pasien masuk ICU, untuk yang prioritas 1, pasien yang termasuk prioritas 1 adalah pasien pasca bedah kardiotorasik, kemudian sepsis berat, dan gangguan keseimbangan asam basa dan elektrolit yang mengancam jiwa. Kemudian untuk yang prioritas 2 adalah pasien yang menderita penyakit dasar jantung paru, gagal ginjal akut dan berat, dan pasien yang telah mengalami pembedahan mayor. Kemudian untuk yang prioritas 3 adalah pasien yang termasuk sakit kritis yang tidak stabil status kesehatan sebelumnya, yang disebabkan oleh penyakit yang mendasarinya atau penyakit akutnya secara sendirian atau kombinasi. Kemudian untuk prioritas 4 adalah pasien dalam prioritas ini bukan merupakan indikasi masuk ICU. Pasien ini termasuk kriteria dengan keadaan yang terlalu baik ataupun terlalu buruk untuk masuk ICU. Baik, sekian untuk presentasi saya. Terima kasih.